Kalau di forum itu banyak banget yang ngomong kayak, nanti setelah jam 5 itu seperti hari PHK nasional gitu. Karena banyak banget yang tadinya konten kreator bekerja, harus tidak bekerja, mungkin ada yang sudah stok barang. Apalagi ini tuh yang disayangkan sekali ya, TikTok itu baru kasih tahu ke kita semuanya itu kemarin sore. Jadi benar-benar kita tuh nggak ada persiapan sama sekali dari pihak TikToknya itu tuh baru kasih tahunya kemarin sore. Jadi itu sangat amat kaget, apalagi sudah mau 10-10, banyak brand yang sudah menyiapkan budget dan sudah keluar budget untuk kirim sampel, untuk campaign, dan akhirnya harus sia-sia seperti itu. Dan juga mungkin banyak host yang diberhentikan, admin juga diberhentikan, bahkan mungkin orang TikTok pun yang account manager, creator manager, sekarang lagi bingung nih mau kerjain apa ini. Seperti itu, karena terlalu mendadak, terlalu cepat ya. Pemerintah hanya kasih 7 hari, tapi tidak ada konfirmasi apapun dari TikTok sampai kemarin sore, less than 24 hour, kurang dari 24 jam, mungkin hanya 12 jam saja, dan nanti sore keranjang kuning akan hilang semua. Itu kayak hari PHK nasional seperti itu. Jadi banyak banget kerugiannya, selain materi, mungkin banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan juga, seperti itu. Jadi sangat amat disayangkan sekali kebijakan yang terlalu terburu-buru Iya. seperti ini menurut saya pribadi ya. Yang juga jadi pertanyaan besar, kekhawatiran ini kan sebenarnya datang menurut beberapa pedagang begitu ya, yang mungkin juga belum terjun ke dunia digital, beberapa harga, ini salah satunya adalah harga yang ditawarkan di TikTok Shop ini jauh di bawah harga pasaran. Sebenarnya ini karena adanya pemberian suntikan dana dari TikToknya sendiri atau memang karena biaya produksi, biaya lain-lainnya yang memang bisa ditekan oleh para pedagang di TikTok hingga akhirnya harga yang ditawarkan juga jadinya bisa lebih murah. Sebenarnya apa yang membuat harga-harga di TikTok ini menjadi lebih reachable dibandingkan dengan beli offline? Sebenarnya kalau harga tersebut, karena TikTok ini masih mensubsidi voucher. Jadi TikTok itu sering banget dalam 1 bulan itu bisa beberapa kali kampanye. Dan kita seller itu diundang kampanye, dan kita harus isikan link-link produk yang mau dikampanyekan, lalu akan disubsidi voucher langsung dari TikTok. Karena TikTok ini mungkin masih baru juga ya, jadi pastinya dia mau mendapatkan market share dari penjualan online ini. Jadi itulah yang membuat daya tarik orang mau beli di TikTok itu ya karena tadi voucher. Jadi ibaratnya TikTok tuh lagi bakar duit supaya orang nyaman dulu, orang terbiasa dulu belanja di TikTok, dan akhirnya ya udah terlalu nyaman, jadi ya mendapatkan market share di Indonesia yang lebih tinggi lagi, seperti itu sih. Jadi untuk sebenarnya harga murah itu Iya. voucher, dan juga bisa gimmick ya. Kadang-kadang kita untuk beberapa produk kita sebagai seller ya udah kita sengaja jual rugi untuk mendapatkan traffic ya kan, dengan harapan next bisa Iya, jadi iya, iya. langganan atau bisa beli produk lain yang lebih Ya, untung, seperti itu. baik. Ko Denis, pertanyaan terakhir, Ko Denis, salah satu alasan juga pemerintah melakukan ini selain menghindari monopoli dan sebagainya adalah untuk meningkatkan traffic pembelanjaan offline di Tanah Abang salah satunya. Nah, bagaimana Anda melihat apakah betul-betul bisa meningkatkan potensi Tanah Abang kembali seperti semula dan Ko Denis sendiri sebenarnya kan juga memiliki offline store, apakah dengan TikTok Shop ini ditutup gitu ya, terjadi peningkatan di toko offline-nya, bagaimana pandangan Ko Denis? Silahkan, singkat saja. Kalau saya melihat ini sebagai sesuatu ketidaktepatan ya. Jadi menurut saya tidak mungkin ya, karena kembali lagi ke customer behavior yang sudah terbiasa dan sudah nyaman untuk duduk di rumah, sambil tiduran, check out, ya kan, barang tidak nggak usah perlu macet-macetan, bayar parkir, belum lagi ada mungkin copet atau nggak panas atau nggak biaya ini itu lainnya, ya kan, pastinya orang lebih senang belanja di online gitu loh. Jadi kalau yang tadi seperti saya bilang, kalau pemerintah bilang mau meramaikan offline lagi, sepertinya kurang tepat gitu. Karena menurut saya akan sama aja, hanya pindah ke platform lain saja, Ya. ke platform e-commerce lain saja.